Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan membahas villain utama di seri Seirei Gensoki, yaitu Reis Fulve. Di sini kita akan membahas mulai dari identitasnya, berbagai keributan yang ia sebabkan, hingga beberapa teori mengenai Reis ini. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Reis pertama kali diperlihatkan pada volume pertama light novelnya. Pada animenya juga telah diperlihatkan banyak aksi dari Reis ini. Namun aksi Reis yang diperlihatkan pada animenya itu masih secuil saja. Dari 20 volume light novelnya saat ini, Reis telah membuat keributan hampir di setiap volume. Nah, di sini kita akan breakdown satu persatu apa saja keributan yang telah dibuat oleh Reis sejauh ini. Di volume pertama, Reis adalah dalang dibalik terjadinya penyerangan saat ujian akademi kelas Rio. Di sini Reis mengirim Minotaur untuk mengacaukan ujian. Namun untungnya saat itu Rio berhasil membunuh Minotaur tersebut sekaligus menyelamatkan Flora. Tepat setelah insiden ini jugalah Rio pergi dari Beltram. Lanjut di volume 2, yaitu saat Rio berada di Desa Roh. Di sini kebetulan Reis juga memiliki urusan di wilayah hutan belantara. Reis berencana mencuri telur wyvern, dan karena itu desa roh yang berada di sekitarnya juga terkena serangan hingga menyebabkan kekacauan. Namun untungnya, Rio bersama rakyat roh berhasil menghentikan kekacauan tersebut. Lanjut di volume 3, di sini Reis sama sekali tak terlihat karena di sini semua perspektif berfokus di Yagumo dan Reis saat itu tak memiliki urusan di sana. Lanjut di volume 4, yaitu saat Rio telah menyelamatkan Miharu. Di sini Rio sempat berpisah dengan Miharu selama beberapa minggu. Nah, di saat yang sama, Reis sedang mencari orang-orang yang memiliki esensi yang besar dengan menggunakan Revenants. Revenants ini adalah monster buatan Reis yang ia ciptakan dari tubuh manusia. Revenants ini kemudian bertemu dengan Miharu dan menyerangnya. Namun untungnya, saat itu Rio meninggalkan Aishia untuk menjaga Miharu. Dan tepat saat itu Rio juga telah kembali, sehingga Revenants tersebut berhasil dibunuh. Masuk di volume 5, yaitu saat pernikahan Celia. Di versi LN-nya, Reis hanya mengamati saat Rio menculik Celia. Namun di versi animenya, Reis juga ikut menyerang Rio. Dari sini juga Reis mulai mengetahui keberadaan roh humanoid milik Rio, yaitu Aishia. Lanjut di volume 6, di sini Reis mulai menyerang dengan lebih serius. Saat Liselotte dan rombongannya dalam perjalanan pulang ke Amande, Reis mengirim ratusan monster, termasuk beberapa Minotaur di dalamnya, untuk menyerang dan mengepung Liselotte. Namun berkat serangan inilah, Rio jadi punya alasan untuk menyelamatkan dan mendekati Liselotte. Kemudian masuk di volume 7, saat Rio sedang berada di Amande, Reis mengirim ribuan monster untuk mengepung Amande. Di sini Reis juga bekerja sama dengan Lucius, orang yang telah membunuh orang tua Rio. Sehingga disinilah untuk pertama kalinya pertarungan antara Rio dan Lucius terjadi. Karena Rio berperan besar dalam menyelamatkan Amande dari serangan monster, nama Rio sebagai Haruto pun jadi semakin dikenal, hingga sampai ke telinga Raja Galar. Lanjut di volume 8, di sini Reis belum membuat pergerakan lagi. Ia baru kembali beraksi pada volume 9, yaitu saat perjamuan para pahlawan. Pada perjamuan tersebut, Reis menyamar sebagai seorang bangsawan bernama Jean Bernard untuk ikut ke perjamuan tersebut. Di tengah-tengah perjamuan, Reis mengeluarkan beberapa monsternya, lalu melakukan penyerangan. Untungnya, Rio yang juga ikut di perjamuan tersebut menghentikan serangan itu bersama pahlawan Beltram, yaitu Rui Shigekura. Dan di sini Reis juga semakin menganggap Rio sebagai ancaman yang akan menghalangi rencananya, setelah melihat langsung kekuatan Rio. Lanjut di volume 10, di sini Reis tak membuat pergerakan lagi. Reis baru kembali beraksi pada volume 11. Saat Rio bersama seri trio membantu Christina untuk melarikan diri dari Beltram, Reis sempat menghalangi mereka. Karena jika Christina sampai melarikan diri, Charles Arbor yang merupakan rekan Reis bisa dirugikan. Lanjut di volume 12, pelarian Rio bersama rombongan Christina terus berlanjut. Saat mereka telah sampai di akhir perjalanan, Reis muncul kembali membawa 3 bawahannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di sini juga untuk pertama kalinya, pertarungan langsung antara Rio melawan Reis terjadi. Namun pertarungan tersebut berakhir dengan Reis yang berhasil lolos, karena saat itu, Rio harus segera menyelamatkan Celia dan yang lainnya yang sedang dikepung oleh pasukan Charles Arbor.
Lanjut di volume 13, Rio dan yang lainnya berhasil tiba di tujuan mereka. Setelah itu, Rio pergi untuk mencari jejak Lucius. Rio meninggalkan Aisyah bersama Celia untuk menjaganya selama ia pergi. Di saat yang sama, Reis berniat menculik Celia untuk dijadikan sandera. Dan karena itulah, Reis bertemu dengan Celia dan Aisyah di akhir volume 13 ini. Masuk ke volume 14, pertarungan antara Reis melawan Aisyah pun terjadi. Di sini Reis untuk pertama kalinya menggunakan monster terkuatnya, yaitu Dragul, yang memiliki julukan pembunuh pahlawan. Namun, itu tak ada apa-apanya bagi Aisyah. Aisyah dapat melenyapkan Dragul dalam sekejap. Di saat yang sama, Reis pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Selain itu, di volume 14 inilah kita diperlihatkan bagaimana Reis membuat kerajaan Rubia berada di bawah kendalinya, yaitu dengan cara menyandera. Di saat yang sama, Reis juga berhasil membuat salah satu dari 6 pahlawan, yaitu Renji, menjadi budaknya. Lanjut di volume 15, saat Rio berada di kerajaan Rubia, Reis membuat rencana untuk membunuh Rio, yaitu dengan cara mengepungnya. Bahkan Sylvie, yang merupakan pemimpin dari kerajaan Rubia, beserta Renji salah satu dari pahlawan juga ikut menyerangnya. Namun untungnya Rio berhasil kabur dan segera pergi dari sana setelah memojokkan mereka semua. Lalu pada volume 16 dan 17, di kedua volume ini Reis tak membuat kekacauan apapun, karena kedua volume ini berfokus pada pengenalan villain baru, yaitu Saint Erika, yang juga merupakan pahlawan ke-6. Untungnya, Erika tak bekerja sama dengan Reis. Reis juga menganggap Erika sebagai ancaman untuk rencananya. Karena itulah, ia membiarkan Rio dan Erika saling membunuh terlebih dahulu. Masuk pada volume 18, saat Liselotte diculik oleh Erika, Rio bersama dengan Aisyah dan Arya datang untuk menyelamatkannya. Penyelamatan tersebut harusnya berjalan lancar tanpa ketahuan oleh Erika. Namun, Reis ikut campur dan membuat penyamaran mereka terbongkar, sehingga pertarungan sengit antara Rio dan Erika pun terjadi. Lanjut di volume 19, saat Rio sedang pergi untuk menyelamatkan Liselotte, Reis memanfaatkan ketidakhadiran Rio tersebut untuk menyerang kerajaan Galar. Ia menggunakan pasukan pembunuh bayaran The Heavenly Lion, beserta banyak monsternya. Bahkan ia juga sempat memanggil Dragul. Reis mengira kali ini rencananya akan berhasil, namun sayangnya, ia terlalu meremehkan kekuatan harem Rio. Di sini, harem Rio berhasil menghentikan penyerangan Reis dan membuktikan kalau mereka juga bisa bertarung walau Rio sedang tak bersama mereka. Selain itu, Goki dan rombongannya juga ikut membantu mereka saat itu. Sehingga dengan itu semua, serangan Reis lagi-lagi digagalkan. Nah, pada akhir volume 19 inilah, Reis mengatakan bahwa stok monsternya telah habis, sehingga ia perlu waktu untuk mengisi stoknya kembali. Dan karena itulah pada volume 20, Reis tak pernah muncul. Nah, kira-kira itulah semua keributan yang dibuat oleh Reis sejauh ini. Meskipun selalu muncul hingga saat ini, namun masih sangat banyak misteri yang belum terungkap mengenai Reis ini. Bahkan tujuan utamanya juga masih belum terungkap. Beberapa informasi yang telah terungkap mengenai Reis ini, diantaranya adalah yang pertama, Reis sangat ahli menggunakan seni roh. Ia bahkan mampu membuat artefak sihir, misalnya kristal teleportasi. Lalu yang kedua, Reis banyak mengetahui tentang para dewa dan hal-hal yang berkaitan dengan perang besar 1000 tahun yang lalu. Selain itu, ia juga memiliki banyak identitas dan koneksi di wilayah astral. Reis merupakan duta besar kerajaan Proxia. Di Beltram, ia memiliki koneksi dengan Charles Arbor. Di kerajaan Rubia, ia memiliki putri Sylvie yang telah patuh padanya. Dan di kerajaan Palladia, ia memiliki koneksi dengan Pangeran Duran. Lalu seberapa kuatkah Reis dalam pertarungan? Sejauh ini, diketahui bahwa kekuatan Reis masih di bawah Rio dan Aisyah. Ini terbukti pada pertarungan Reis melawan Rio di volume 12. Saat itu, Rio berhasil memojokkan Reis bahkan tanpa terluka. Reis sendiri juga mengakui bahwa Rio memang lebih kuat darinya. Tapi, itu jika dibandingkan dengan Rio dan Aisyah. Jika dibandingkan dengan karakter lainnya, Reis setidaknya masih lebih kuat dibandingkan Alfred ataupun Goki. Jadi, Reis juga sebenarnya masih terbilang kuat dan berbahaya. Ditambah, Reis juga selalu bermain dengan cara yang licik. Lalu yang terakhir, ada beberapa teori mengenai Reis ini. Karena hingga saat ini ras dari Reis ini masih belum terungkap, banyak yang berteori bahwa ia sebenarnya adalah spirit. Ini berdasarkan fakta bahwa ia sangat mahir menggunakan seni roh
dan bahkan dapat merasakan keberadaan roh itu sendiri. Selain itu, ada juga yang berteori bahwa Rey sebenarnya adalah ras iblis yang selamat dari perang besar 1000 tahun yang lalu. Ini berdasarkan fakta bahwa ia mengetahui banyak hal tentang kejadian 1000 tahun yang lalu, dan juga ia dapat menciptakan serta mengendalikan berbagai macam monster. Bahkan diantaranya ada monster yang berasal dari perang 1000 tahun yang lalu, yaitu Minotaur. Yang pasti, jika dilihat dari tubuhnya, ia bukanlah manusia normal. Karena saat ia bertarung dengan Rio sempat memutuskan lengan Reis. Namun Reis dapat mengambil dan memasang kembali lengannya dalam sekejap. Jadi kedua teori inilah yang paling kuat, antara Reis adalah spirit atau Reis adalah iblis. Adapun mengenai tujuan Reis, kita bahkan masih belum bisa membuat teori yang kuat, karena dasar teori atau referensinya sendiri masih terbilang minim. Kalaupun ada teori tentang ini, itu hanyalah teori lemah, atau bahkan hanya teori ngasal. Karena volume 20 novelnya sudah mulai menyinggung transenden dan masa lalu 1000 tahun yang lalu, maka kita juga bisa berharap misteri mengenai Reis ini bisa terpecahkan dalam waktu yang dekat di volume berikutnya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.